Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo teman-teman semuanya. Saya perwakilan dari kelompok 8 yang akan mengajak teman-teman semuanya untuk lebih mengerti atau lebih mengenal tentang asertivitas atau asertif. Sebelumnya saya akan memperkenalkan siapa aja sih anggota kelompok 8. Nah, ini dia orang-orangnya. Check it out. Perkenalkan, nama saya Anissa Anis Kurlillah. Perkenalkan, nama saya Sabda Jumeirah. Perkenalkan, nama saya Firda Aulia Rahma. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Fakultas saya Ekonomi dan Bisnis Islam. Jurusan saya Ekonomi Syariah, angkatan 2019. Baiklah, mari kita masuk ke pembahasan tentang asertivitas. Pengertian perilaku asertivitas. Perilaku asertivitas adalah kemampuan seseorang untuk berterus terang, menjadi lebih terbuka, bertindak secara langsung, dan berperilaku jujur. Perilaku asertivitas inilah yang membuat seseorang bertindak demi kebaikan dirinya sendiri maupun orang lain. Seseorang yang mempertahankan haknya tanpa cemas dan mengekspresikan perasaannya secara nyaman, namun tetap menjaga dan menghargai perasaan orang lain. Komponen-komponen asertivitas. Komponen perilaku asertif yang pertama adalah prinsip memberi, yaitu langsung, jujur, dan pada tempatnya. Langsung di sini maksudnya adalah pesan yang disampaikan harus jelas dan fokus, tidak berbicara berbelit-belit. Selanjutnya jujur. Jujur adalah perilaku yang selaras, semua isyarat itu cocok, baik kata-kata, gerak-gerik, dan perasaan mengatakan hal yang sama. Yang terakhir adalah pada tempatnya. Maksudnya adalah memperhitungkan hak-hak dan perasaan orang lain serta diri sendiri. Komponen perilaku asertif yang kedua adalah prinsip menerima. Maksudnya, kemampuan untuk menerima apa yang dikatakan atau dirasakan oleh orang lain tanpa mengingkari hak-hak mereka atas pikiran maupun perasaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan perilaku asertif. Yang pertama, kejujuran. Perilaku asertif akan sulit diwujudkan jika seseorang tidak berperilaku jujur. Karena dengan kejujuran orang lain akan mengerti, memahami, dan percaya dengan kita. Yang kedua, tanggung jawab. Hal ini berarti seseorang bertanggung jawab atas pilihannya atau atas keputusannya tanpa menyalahkan orang lain. Yang ketiga, kesadaran diri. Ketika seseorang akan belajar asertif, sebelumnya ia paham lebih dahulu mengenal dirinya sendiri agar lebih memperhatikan perilaku yang dimunculkan dan memikirkan cara yang diinginkan. Yang keempat atau yang terakhir, percaya diri. Seseorang yang memiliki rasa percaya diri yang rendah akan menghambat perilaku asertifnya karena ada perasaan atau anggapan bahwa hal-hal yang negatif akan terjadi jika ia melakukan sesuatu sehingga tidak yakin bahwa perilaku tersebut justru akan membawa perubahan yang positif. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri orang asertif. Untuk berperilaku asertif, seseorang harus terlebih dahulu mengetahui hak-haknya. Yang pertama, hak bertindak yang tidak melanggar hak-hak orang lain. Yang kedua, hak menjadi asertif atau tidak asertif. Yang ketiga, hak menentukan pilihan. Yang keempat, hak berubah. Yang kelima, hak mengontrol badan, waktu, dan kepemilikan. Yang keenam, hak menyatakan pendapat dan kepercayaan. Yang ketujuh, hak mengajukan permintaan. Yang kedelapan, hak berfantasi. Yang kesembilan, hak memiliki kebutuhan dan keinginan. Dan yang ini ciri-ciri orang yang memiliki sikap asertif. Yang pertama, mampu memberi pendapat dengan tegas. Yang kedua, mampu mengatakan apa yang dirasakan dengan jujur. Yang ketiga, mampu meminta apa yang dibutuhkan atau yang diinginkan dengan jelas. Faktor-faktor yang mempengaruhi asertivitas. Menurut Ratus dan Nepit, terdapat 6 faktor yang mempengaruhi perkembangan perilaku asertif, yaitu A. Jenis kelamin. Wanita pada umumnya lebih sulit bersikap asertif, seperti mengungkapkan pikiran dan perasaan dibandingkan laki-laki. B. Self-esteem. Keyakinan seseorang turut mempengaruhi kemampuan untuk melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan. C. Kebudayaan. Tuntutan lingkungan menentukan batas-batas perilaku, di mana batas-batas perilaku itu sesuai dengan usia, jenis kelamin, dan status sosial seseorang. D. Tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin luas wawasan berpikir, sehingga memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri dengan lebih terbuka.
Tipe kepribadian. Tipe kepribadian tertentu seseorang akan bertingkah laku berbeda dengan individu dengan tipe kepribadian lain. F. Situasi tertentu lingkungan sekitarnya. Dalam berperilaku, seseorang akan melihat kondisi dan situasi dalam arti luas. Misalnya, posisi kerja antara atasan dan bawahan. Situasi dalam kehidupan tertentu akan dikhawatirkan mengganggu. Tips menerapkan asertif dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jadilah pendengar yang baik. Yang kedua, berani menyampaikan perbedaan pendapat. Yang ketiga, selalu hargai orang lain. Yang keempat, hindari merasa bersalah. Yang kelima, tetap tenang saat berbicara. Nah, itu tadi penjelasan tentang asertivitas. Sekian dari kami kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.